Biografi daripada Soeharto. Dari kemusuk sampai kudeta Kamdesus. 1. The old man has resigned. Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun. Michel Kamdesus, mantan Direktur Eksekutif IMF. Dengan benak penuh tanya, mata jutaan masyarakat Indonesia melalui pesawat televisi menantikan sebuah pengumuman penting yang hendak disampaikan oleh Presiden Soeharto dari Istana Merdeka, Jakarta. Sebagian dari mereka tak akan mengira bahwa pada hari itu, tanggal 21 Mei tahun 1998, mereka akan menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang akan tercatat selamanya dalam sejarah bangsa Indonesia. Tepat pukul 9 pagi, diiringi oleh Wakil Presiden Baharudin Jusuf Habibie serta beberapa pejabat negara lainnya, Presiden Soeharto mulai membacakan naskah pidatonya. Dari sorot kamera yang menerpa wajah mereka yang hadir saat itu di Credentials Room Istana Merdeka, di antaranya para tokoh masyarakat terkemuka seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, serta MH Ainun Najib, tampak tersirat adanya sebuah ketegangan yang tertahan. Ketegangan seketika berubah menjadi keterkejutan manakala Presiden Soeharto, dengan suara yang tak berubah, datar seperti biasa, sampai pada kalimat, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR, dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Mei tahun 1998. Jenderal tua yang selama 32 tahun berdiri kokoh di puncak tampuk pemerintahan negara Indonesia, telah mengucapkan kata, berhenti, satu kata sakral yang mungkin telah sangat lama dinanti dengan penuh keputusasaan oleh para musuh-musuh politiknya. Ribuan bahkan jutaan rakyat turun ke jalan merayakan akhir sebuah era yang dulu dikenal dengan nama Orde Baru. Para mahasiswa yang selama berhari-hari menduduki gedung MPR DPR melakukan sujud syukur. Tak urung air mata kebahagiaan menetes dari para demonstran putri. Seluruh stasiun televisi berlomba meliput ekspresi kegembiraan dari setiap penjuru pelosok negeri. Sebuah kenyataan yang menguak ironi, betapa seseorang yang dulunya dianggap pahlawan pada masa awal pemerintahannya, kini telah berubah menjadi musuh nomor satu di negeri yang dipimpinnya. Krisis yang memaksa Soeharto terjungkal. Krisis ekonomi yang tak kunjung lalu membuat rakyat marah dan kecewa terhadap pemerintahan Soeharto. Bisnis keluarga cendana dan kroni Soeharto semakin disorot karena dianggap menjadi salah satu penyebab panjangnya masa krisis ekonomi di Indonesia, dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand dan Korea Selatan. Pada akhirnya, guncangan perekonomian dunia telah menggiring Soeharto memasuki krisis politik. Namun Soeharto kembali menunjukkan sifat keras kepalanya. Di saat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pemerintahan, Orde Baru digugat oleh banyak pihak, ia malah memasukkan nama putri sulungnya, Siti Hardianti Rukmana, Tutut, dan pengusaha yang dekat dengan cendana, Bob Hasan, dalam susunan Kabinet Pembangunan 7. Kali ini perhitungan Soeharto meleset. Selama dirinya berada di Kairo, telah terjadi rentetan peristiwa penting, hanya dalam hitungan hari, yang akhirnya mengantarkannya keluar dari kursi kekuasaan. Tanggal 12 Mei 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang berdemo tewas diterjang peluru aparat militer. Sementara itu, kerusuhan dan penjarahan, juga pembantaian terhadap etnis Cina, meluas dan hampir menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia. Ada kabar yang mengatakan, di saat-saat genting seperti itu digunakan oleh lawan-lawan politiknya untuk melakukan gerakan untuk menggencarkan tuntutan agar Soeharto mundur dari pemerintahannya. Bahkan terjadi konflik yang meruncing di antara faksi-faksi dalam tubuh militer. Reformasi adalah isu utama dalam negeri saat itu. Walaupun dalam kondisi yang sudah terdesak sedemikian hebat, tak ada pihak yang berani menjamin runtuhnya pemerintahan Soeharto.
Namun angin harapan berhembus saat tanggal 20 Mei tahun 1998 malam, dalam jumpa pers yang diadakan di kediaman Malik Fajar, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amin Rais, salah satu tokoh reformasi yang mengancam akan mengerahkan people power untuk mendongkel Soeharto dari kursi kekuasaan, memberikan keterangan bahwa seseorang di pusat pemerintahan, belakangan diketahui bahwa orang itu adalah Yusril Iza Mahendra, telah berkata kepadanya, "Mas Amin, most probably, the old man has resigned." Walaupun sebelumnya telah muncul desas-desus mengenai rencana mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan, tak ada pihak yang berani berspekulasi menebak arah pikiran sosok yang dikenal ahli dalam mengatur strategi ini. Dengan memandang berbagai pukulan yang menghantam pemerintahannya, dimulai dari krisis ekonomi yang pada akhirnya berubah menjadi krisis politik, blunder-blunder politik di akhir masa jabatannya, hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah yang diwarnai oleh tumpahnya darah 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti, seharusnya tak ada keraguan dalam meramalkan keruntuhan rezim Orde Baru. Namun Soeharto adalah Soeharto, sebuah pribadi yang dikenal keras dan pantang menyerah. Mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, apalagi oleh desakan pihak lain, sepertinya mustahil dilakukan oleh Soeharto. Mereka yang mengenal Pak Harto, pasti memahami bahwa dengan kekerasan hati yang dimilikinya, tak ada pihak lain yang bisa menggoyang kursi kekuasaannya, kecuali dirinya sendiri. Bahkan kabarnya Soekarno, presiden pertama RI, sempat menjulukinya dengan sebutan kopak keras kepala. Hal yang sama pernah disampaikan oleh Abdul Ghafur, beberapa bulan sebelum Soeharto resmi diangkat menjadi presiden, untuk ketujuh kalinya pada tanggal 11 Maret tahun 1998. Saat itu Ghafur yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, DPP Golkar, mengatakan, tak ada satu fraksi pun yang bisa memaksa Presiden Soeharto untuk naik ataupun turun. Probo Sutejo, pengusaha yang juga adik tiri Soeharto, dalam momen yang hampir bersamaan mengungkapkan bahwa sulit membayangkan jika Presiden Soeharto menyatakan mundur secara tiba-tiba. Perilaku serta tindak tanduk Soeharto selama menjabat sebagai presiden sepertinya merupakan penegasan kembali atas kebenaran penilaian sebagian orang tentang kekerasan hati, juga kepala orang yang dulu dijuluki Bapak Pembangunan ini oleh R. Elson, profesor dari University of Queensland, Australia, yang juga penulis buku Soeharto, A Political Geography. Ia dianggap sebagai sosok keras, yang tak mengenal kata ampun. Di balik penampilan dan senyum ramahnya, Soeharto menyimpan kekerasan sikap, yang sanggup menyingkirkan musuh-musuhnya keluar dari panggung politik selamanya. Meskipun dianggap bukan kreatif, Soeharto dinilai pandai dalam memanfaatkan kesempatan, dan mengarahkannya menjadi sebuah keuntungan. Dengan karakter yang demikian kuat, tak ada satupun pihak yang berani meramalkan kejatuhan Soeharto. Hingga akhirnya saat itu pun tiba. Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, apakah yang sesungguhnya membuat Soeharto lengser? Mengapa Soeharto mundur? Pengunduran diri Soeharto hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Sama ketika dulu ia naik ke kursi kepresidenan dengan penuh teka-teki atas taktik serta strategi, yang pada akhirnya mengantarkannya menjadi Presiden kedua Republik Indonesia menggantikan Soekarno. Kini kepergiannya dari kursi nomor 1 negara ini begitu menggoda benak setiap insan untuk dikaji. Apa atau siapa yang membuat jenderal yang kokoh itu memutuskan untuk mengundurkan diri? Benarkah Soeharto yang selama ini dikenal alot dan pandai bersiasat, menyerah begitu saja tanpa perlawanan atas desakan yang bertubi-tubi datang menuntut pengunduran dirinya? Awal petaka bagi Soeharto dimulai pada tanggal 8 Juli tahun 1997 ketika krisis ekonomi yang menghantam Thailand menular ke Indonesia. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika merosot tajam dari Rp2.500 menjadi Rp17.000 per dolar.
Terjadi kepanikan nasional. Kemajuan ekonomi yang selama ini menjadi alat legitimasi kesuksesan Soeharto, tiba-tiba saja berada dalam keadaan bahaya. Indonesia yang dulu pernah dijuluki macan Asia karena keperkasaan negeri ini di bidang ekonomi, kini terpuruk dihantam badai yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Padahal sejarah pertumbuhan pada awal era Orde Baru pernah mencatat sejumlah prestasi. Ekonom Emil Salim pernah menulis bahwa indeks biaya hidup di Indonesia antara tahun 1960 dan 1966 naik 438 kali lipat. Pemerintah saat itu menggulirkan antara lain kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk menyelamatkan ekonomi. Sebagai contoh, sebut saja paket tanggal 10 Februari dan tanggal 28 Juli tahun 1967. Saat itu pemerintah membuka diri untuk penanaman modal asing secara bertahap. Dengan cara itu, inflasi bisa dijinakkan perlahan-lahan. Dari sekitar angka 650% 1966 hingga terkendali di posisi 13% 1969. Prestasi itu seperti nyaris tak berbekas. Menjelang turunnya Soeharto, pemerintah Indonesia membutuhkan utang baru sebesar 43 miliar dolar Amerika, kini setara 387 triliun rupiah, dari Dana Moneter Internasional, IMF, untuk menyangga nilai rupiah. Kepanikan pemerintah tercermin dari ketidaktegasan dalam menyikapi solusi masalah ekonomi ini. Meskipun bantuan dari IMF sudah disetujui tanggal 31 Oktober tahun 1997, yang pada akhirnya ditandatangani Presiden Soeharto tanggal 15 Januari tahun 1998, tiba-tiba saja pemerintah melontarkan sebuah gagasan kontroversial, yang disponsori oleh Currency Board System, CBS. Sebuah sistem dewan mata uang, yang mengusulkan agar pemerintah Indonesia mematok nilai Rp9.500 pada dolar Amerika. Tentu saja hal ini menimbulkan reaksi hebat dari luar negeri. Kanselir Jerman, Helmut Kohl sampai merasa perlu untuk mengirim Menteri Keuangannya, Theo Waigel, dan Presiden Amerika, Bill Clinton juga mengirim Walter Mondale untuk membahas masalah ini. Aksi Soeharto yang bersikeras pada gagasan CBS membuat IMF ngambek, dan mengancam akan mencabut bantuan 43 miliar dolarnya. Belakangan diketahui bahwa penyebab sikap ngotot Soeharto mendengarkan gagasan CBS, adalah sebagai upaya dirinya untuk mempertahankan kedudukannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Beberapa pendapat juga mengartikan sikap ini sebagai upaya Soeharto untuk menyelamatkan kepentingan bisnis miliknya, dan juga milik para kroninya. Seorang pakar CBS asal Amerika, Steve Heng, yang datang ke Indonesia berkali-kali mengingatkan Soeharto agar tak mempercayai IMF. Menurut Heng, IMF merasa khawatir gagasan CBS bakal sukses diterapkan di Indonesia. Hal ini bisa juga berarti tamatnya misi IMF di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Heng, Washington punya kepentingan agar krisis terus berlangsung di Indonesia, sehingga pada akhirnya Soeharto dapat dilengsarkan secara paksa. Namun masalah terbesar bagi Soeharto, justru datang dari dalam negeri. Krisis ekonomi yang berlarut-larut menyebabkan tergerusnya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahannya. Perlahan-lahan, krisis ekonomi menjalar menjadi krisis kepercayaan. Naiknya harga meletupkan unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah. Keadaan semakin bertambah parah ketika pada bulan Desember tubuh tua Soeharto mulai goyah dihantam masalah yang tanpa henti. Soeharto terkena stroke ringan. Tak ayal muncul banyak spekulasi terhadap pergantian pucuk pemerintahan di Indonesia. Orang mulai bertanya-tanya, apakah ini akhir dari Soeharto? Di saat seperti itu, Soeharto kembali menunjukkan ketahanan dirinya dalam menghadapi setiap krisis yang datang menerpa. Untuk mendongkrak popularitas dirinya menjelang sidang umum MPR, pada bulan Maret Soeharto melakukan comeback populis dengan menandatangani perjanjian dengan IMF pada tanggal 15 Januari tahun 1998. Untuk sementara, gejolak dalam negeri dapat diredam oleh harapan akan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia.
Walaupun bulan Januari dan Februari di tahun itu masih diwarnai berbagai unjuk rasa mahasiswa, namun sidang umum MPR yang dilaksanakan pada bulan Maret dapat berjalan dengan tenang, meskipun situasi politik tetap mencekam. Keterlibatan pihak asing, kudeta Kamdesus. Mundurnya Soeharto dari tampuk pemerintahan Indonesia setelah 32 tahun berkuasa telah memunculkan banyak teori yang mencoba mencari tahu penyebab jatuhnya orang kuat itu dari singgasana kepresidenannya. Kebanyakan pengamat barat memang lebih memilih menggunakan istilah jatuhnya Soeharto daripada menggunakan istilah mundurnya Soeharto atau lengsernya Soeharto. Menurut Stefan Eklof, pengamat politik dari Nordic Institute of Asian Studies, Nias, Denmark, dalam bukunya yang berjudul Indonesian Politics in Crisis, The Fall of Soeharto, tahun 1996 sampai tahun 1998, runtuhnya ekonomi Indonesia menjadi pendorong berkembangnya krisis politik secara penuh. Apalagi, Indonesia sudah sejak lama berada di tengah krisis legitimasi politik ketika krisis ekonomi melanda pada pertengahan 1997. Tanda tanya besar yang muncul dari jatuhnya Soeharto ini adalah, adakah skenario tingkat tinggi dari pihak asing untuk menjatuhkan Soeharto? Bukan menjadi rahasia lagi, pada tahun-tahun akhir pemerintahannya, Soeharto telah tumbuh menjadi pribadi yang keras terhadap pihak-pihak asing, termasuk Amerika, yang mencoba mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, di mana Soeharto merasa tak ada satu tempat pun bagi pihak luar mendiktekan cara menyelesaikan konflik dan masalah di Indonesia. Oleh karena itu, pihak Amerika lalu menetapkan embargo militer kepada Indonesia. Satu hal yang kemudian menjadi alasan bagi Soeharto untuk mengalihkan pandangannya pada Rusia sebagai pemasok kebutuhan militer Indonesia. Dengan melihat fakta ini, ditambah informasi yang diperoleh dari Steve Heng, maka wajar bila kemudian muncul dugaan-dugaan bahwa pihak asing ikut bermain dalam melengsarkan Soeharto. Ada banyak wacana yang mengatakan bahwa CIA turut andil mengatur skema menjatuhkan Soeharto untuk melindungi kepentingan Amerika dan sekutunya di Indonesia. Namun seperti halnya yang terjadi pada Soekarno, hal ini tampaknya akan sulit dibuktikan, mengingat rapinya setiap operasi yang dimainkan oleh para agen Amerika ini. Hal yang mungkin agak jelas adalah pemerintah Amerika Serikat turut memberikan tekanan kepada Soeharto agar segera turun dari tahtanya. Melalui Menteri Luar Negerinya, Madeleine Albright, lewat pernyataan di CNN dalam Breaking News 10 jam sebelum Soeharto mundur, Amerika menyatakan langkah mundurnya Soeharto semestinya diambil untuk memberi jalan bagi transisi demokratis di Indonesia. Pernyataan ini tentu saja mengejutkan, bila mengingat bahwa rezim Soeharto dulunya adalah kawan dekat Amerika Serikat juga. Ada kabar bahwa malam sebelum Soeharto mundur, secara personal Albright telah menghubungi Soeharto, dan meminta kepadanya untuk segera mengundurkan diri. Pihak Gedung Putih langsung membantah kebenaran kabar ini. Melalui juru bicaranya, Gedung Putih menyatakan secara resmi bahwa tak ada upaya kontak langsung dari pemerintah Amerika kepada Soeharto selama 2 hari menjelang mundurnya Soeharto. Satu-satunya kontak yang dilakukan adalah dari Duta Besar Amerika kepada Menteri Pertahanan RI dan pejabat senior militer lainnya untuk meminta agar pihak ABRI secara maksimal menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Berbeda dengan pemerintah Amerika yang terkesan masih malu-malu mengakui keterlibatannya dalam melengsarkan Soeharto, Direktur Eksekutif IMF Michel Kamdesus tidak membantah adanya permainan IMF untuk menjatuhkan Soeharto. Dalam wawancaranya dengan New York Times, bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun, ujarnya. Sayang memang tidak disebutkan secara detail mengapa IMF ingin menjatuhkan Soeharto. Tapi, yang jelas, masuknya IMF ke Indonesia memang telah membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.
Tak salah bila prosesi penandatanganan perjanjian dengan IMF waktu Soeharto sedang menandatangani surat perjanjian, Kamdesus secara tidak sengaja menunjukkan gestur melipat tangan di depan dada, sebuah gestur yang kerap ditunjukkan oleh orang-orang dalam kondisi superior, dianggap sebagai simbolisasi kekalahan Soeharto, sekaligus memantapkan kemenangan kudeta Kamdesus. Dejavu dalam transisi kekuasaan. Menyimak kronologi mundurnya Soeharto, seperti menghadirkan dejavu dalam kehidupan politik di Indonesia. Jika dulu Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, dengan didahului oleh terjadinya krisis ekonomi, lalu diikuti dengan desas-desus terjadinya konflik dalam tubuh militer, yang dipicu oleh isu kesehatan Soekarno, dengan diwarnai aksi demonstrasi yang menumpahkan darah mahasiswa, bahkan juga rumor keterlibatan pihak asing, dalam sebuah skenario politik, hingga akhirnya muncul kisah Super Semar, yang menjadi alat legitimasi Soeharto, dalam melengsarkan Soekarno, maka kini pola yang sama nyaris berulang. Kesamaan pola ini tentu saja membangkitkan kecurigaan, adakah pihak yang bermain, dalam merekayasa naik turunnya presiden pertama dan kedua Indonesia? Ataukah ini hanyalah sebuah karma, dari dosa-dosa politik Soeharto di masa lalu? Asal-usul yang penuh misteri. Su berarti lebih baik dan Harto berarti kekayaan. Retnowati Abdul Ghani, Kenep penulis Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President. Seperti halnya saat ia naik dan turun dari tampuk pemerintahan Republik Indonesia, asal-usul Soeharto juga masih menyisakan banyak pertanyaan. Pada tahun 1974 Soeharto amat murka ketika mengetahui majalah Pop, salah satu majalah yang beredar di Jakarta, telah memuat silsilah yang tidak benar tentang dirinya. Dalam artikel itu dikatakan, bahwa Soeharto adalah anak dari Patmodipuro, seorang ningrat keturunan Hamengkubuwono II, Sultan Yogyakarta, yang telah membuangnya bersama ibunya kepada seorang penduduk desa Kertorejo. Apa yang menyebabkan dibuangnya Soeharto ini? Dimungkinkan karena ayahnya harus menikahi anak dari seorang pejabat yang berpengaruh saat itu. Elson, 2001-29. Pemuatan artikel itu bagi Soeharto, seperti yang tertuang dalam autobiografinya, Soeharto. Pikiran, ucapan dan tindakan saya, berarti sebuah kesempatan yang baik untuk pihak yang melakukan subversi, dalam melaksanakan gerakan politiknya, dan dapat meningkatkan gangguan stabilitas nasional. Dengan alasan itu, Soeharto merasa perlu adanya klarifikasi, dengan mengundang wartawan dalam dan luar negeri, bertempat di Binagraha, untuk menjelaskan silsilah keluarga yang sebenarnya. Sebagai seorang kepala negara, besarnya kepedulian Soeharto kepada masalah kesimpang siuran asal-usul ini, setidaknya menunjukkan prinsip yang dianut. Mungkin saja bagi Soeharto, seperti layaknya para penguasa Jawa di masa lalu, asal-usul seorang raja dapat menjadi tempat sandaran legitimasi, bagi kelanggengan kursi kekuasaan. Mengotak-atik asal-usul seorang raja, berarti pula mengancam kelangsungan kekuasaan sang raja. Masa kecil Soeharto. Menurut Soeharto, ia berasal dari keluarga tak mampu di desa Kemusuk, Argomulyo, Godean, sebelah barat kota Yogyakarta. Dalam beberapa kesempatan, tampak jelas bahwa ia sangat membanggakan sejarah hidupnya, di mana pada waktu kecil, ia telah mengalami kehidupan yang serba pahit, hingga akhirnya berhasil menapaki anak tangga, menjadi orang nomor satu di Indonesia. Ayah Soeharto bernama Kertosudiro, petugas ulu-ulu, sebutan bagi aparat desa yang bertugas mengatur pembagian air. Oleh karena jabatannya itu, ayahnya memperoleh tanah lumbung untuk dikelola. Ayahnya ini pula lah yang telah memberi nama Soeharto kepadanya. Su berarti lebih baik dan Harto berarti kekayaan. Retnowati Abdul Ghani, Kenep, 2007-20. Kertosudiro yang menyandang status duda beranak dua kemudian menikahi Sukirah. Dari wanita inilah kemudian lahir Soeharto. Tak lama setelah melahirkan Soeharto, Sukirah dan Kertosudiro bercerai.
Sukira kemudian menikah lagi dengan Atmopawiro, dan memiliki 7 anak. Salah satunya adalah Probo Sutejo, yang kelak dikenal sebagai konglomerat kontroversial di masa Orde Baru. Sedang Kertosudiro juga menikah lagi dan memperoleh 4 anak. Den Bagus Tahimambu. Belum genap berumur 40 hari, Soeharto dibawa ke rumah adik kakeknya, Romo Diryo, seorang dukun bayi yang juga telah membantu kelahiran Soeharto. Tampaknya, hanya beberapa hari setelah Soeharto lahir, ibunya jatuh sakit, sehingga tak dapat menyusui. Mungkin saja ada alasan lain yang menyebabkan Soeharto akhirnya harus tinggal di rumah Romo Diryo lebih lama, yaitu selama kurang lebih 4 tahun. Di rumah Mbah Kromo, demikian Soeharto memanggil Kromo Diryo, ia menemukan kehangatan kasih sayang. Di rumah inilah Soeharto belajar berdiri dan berjalan. Suatu ketika ia mengenang, sering diajak pergi ke sawah, bermain di atas lumpur dan mencari belut makanan kesukaannya. Ketika berumur 4 tahun, Soeharto diambil kembali oleh Sukira, dan diajak tinggal bersama Atmopawiro, ayah tirinya. Pada masa ini ia bercerita, sekali waktu ayahnya datang berkunjung. Soeharto sangat girang ketika ayahnya datang, membawa seekor kambing untuknya. Di masa-masa itu, Soeharto mulai merasakan pahitnya hidup. Ia bercerita, saat itu kondisi ekonomi keluarganya tidak begitu baik, sehingga ia hanya mengenakan celana hitam selutut tanpa baju. Soeharto kecil sangat mendambakan baju. Oleh karena itu ia sangat senang, ketika kakek buyutnya dari keluarga ibu, Mbah Noto Sudiro, memanggilnya dan menyuruhnya memakai sorjan, kemeja Jawa, buatan sendiri. Namun ternyata sorjan itu bukan untuk Soeharto, melainkan untuk kakaknya, Darsono. Rasa sedih dan hina membekas di hati Soeharto. Oleh ibunya, Soeharto yang beranjak besar disekolahkan di Desa Puluhan, Godean. Namun oleh karena ibu dan ayah tirinya pindah ke daerah Kemusuk Kidul, maka Soeharto pun pindah sekolah ke Desa Pedes. Pada masa sekolah ini ia teringat akan sebutan mengejek yang diberikan seorang temannya, Den Bagus Tahimambu. Pindah ke Wuryantoro. Kertosudiro yang merasa khawatir dengan masa depan anaknya, akhirnya menitipkan Soeharto pada keluarga Prawiro Wiharjo, suami dari adik Kertosudiro, di Wuryantoro. Saat menitipkan Soeharto, Kertosudiro berpesan kepada adiknya, agar Soeharto dibimbing dan diberi pendidikan yang baik. Soeharto sangat senang tinggal di rumah bibinya. Meskipun bukan anak kandung, keluarga Prawiro Wiharjo memiliki 9 anak. Salah seorang di antaranya adalah Sutwikatmono, pengusaha besar di masa Orde Baru. Ia merasa diperlakukan sama dengan anak-anak yang lain. Kehidupan Prawiro Wiharjo sebagai seorang mantri tani membuatnya merasakan kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pada masa ini, Soeharto banyak belajar tentang segala sesuatu, dari masalah pertanian hingga keagamaan. Prawiro Wiharjo adalah seorang mantri tani yang berdedikasi. Dari mengikutinya, Soeharto menjadi tahu banyak hal mengenai kegiatan bercocok tanam. Sebuah kegiatan yang pada akhirnya menjadi kegemaran Soeharto, hingga usia tua. Diakui pula, masa-masa ini telah membangkitkan rasa simpatik yang mendalam terhadap para petani. Secara rutin ia mulai dikenalkan pada penempaan spiritual, baik yang berasal dari budaya Islam maupun Jawa. Puasa Senin Kamis dilakoninya dengan penuh disiplin. Begitu pula tidur di tritisan, di bawah ujung atap pada bagian luar rumah. Dalam budaya Jawa, aktivitas ini dianggap sebagai tirakat yang akan menambah kekuatan batin seseorang dalam menghadapi masalah hidup. Kegemaran dalam berorganisasi disalurkannya dengan masuk menjadi anggota Hizbul Waton, sebuah organisasi Islam yang nasionalis. Dalam autobiografinya, Soeharto mengakui bahwa kehidupan di Wuryantoro ini sangat berpengaruh dalam pembentukan karakternya di masa mendatang. Pada masa ini jugalah, ia mengenal Siti Hartina, putri dari Wedana Wuryantoro, yang kelak dinikahinya. Cukup untuk membentuk keluarga, begitu tulis Soeharto tentang seorang wanita, yang kemudian dikenal dengan sapaan Ibu Tin, Dwi Payana dan Ramadan, 1989-13.
Tak mampu beli sepatu. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Wuryantoro selama 5 tahun, ia kemudian pindah ke Wonogiri untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah tingkat menengah. Di sana ia tinggal bersama Harjo Wiono, teman ayahnya yang merupakan pensiunan pegawai kereta api. Hal yang paling menarik saat tinggal di Wonogiri ini adalah ia dapat bertemu dengan Kiai Daryatmo, seorang pemuka agama, yang dalam ilmu agama dan kebatinannya juga terkenal sebagai orang yang pandai menyembuhkan berbagai penyakit. Karena Harjo Wiono merupakan salah satu pengikut setia Kiai Daryatmo, Soeharto muda sering diajak mengunjungi Kiai Daryatmo, dan mendengarkan percakapan kedua orang tua ini mengenai ilmu agama. Soeharto amat senang ketika ia diizinkan membantu Kiai Daryatmo membuat resep obat dari daun dan akar-akaran untuk mengobati pasien. Namun kegembiraan Soeharto tak berlangsung lama. Ia harus kembali ke Kemusuk karena adanya peraturan sekolah yang mengharuskan siswa mengenakan celana dan sepatu. Sebegitu miskin keluarganya, hingga orang tuanya tak dapat membantu Soeharto untuk memenuhi persyaratan dari sekolahnya itu. Dengan berat hati ia kemudian pindah ke sekolah menengah Muhammadiyah di kota Jogja, di mana ia dapat pergi ke sekolah dengan mengenakan kain atau sarung, dan juga tidak bersepatu. Dari kehidupan di Jogja ini, ia pertama kali mendengar adanya protes terhadap penjajahan Belanda, pandangan-pandangan kaum nasionalis, serta mengetahui adanya pertemuan tokoh-tokoh politik di Jogja. Namun semua ini tidak menarik minat Soeharto, setidaknya belum. Bekerja di Bank Desa. Setelah lulus di tahun 1939, ia dituntut untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri. Setengah menyalahkan keadaan, Soeharto mencatat, sangat sulit memperoleh pekerjaan tanpa bantuan orang yang berkedudukan atau yang berpengaruh, tanpa uluran tangan orang kaya ataupun pengusaha besar saat itu. Suatu waktu, ia meminjam kain dari bibinya untuk dipakai bekerja. Secara tidak sengaja kain itu sobek, karena tersangkut sadel sepeda. Bibinya marah atas kecerobohannya, padahal saya tidak bersalah, cuma jalan hidup saya saja yang demikian. Soeharto beralasan dalam hati, kejadian ini tampaknya berefek besar bagi pekerjaannya. Ia lalu berhenti bekerja, satu hal yang menurutnya tak pernah ia sesali. Bagaimanapun, ia mengaku tidak begitu suka bekerja pada bidang itu. Ia pun kembali menganggur. Siapa sesungguhnya Ibunda Soeharto? Menurut Elson, ada beberapa kesimpangsiuran mengenai asal-usul Soeharto. Elson, 2129. Dalam autobiografinya, Soeharto mengatakan bahwa kelahirannya dibantu oleh Mbah Kromo, Kromodiryo, adik dari kakeknya Kertowirono. Sedangkan Ogeruder dalam The Smiling General menyebutkan bidan kelahiran Soeharto adalah ibu dari Kertosudiro, nenek dari Soeharto. Ogeruder juga menyebut nama Fatimah sebagai ibunya Soeharto, sedang keterangan dari Soeharto merujuk kepada nama Sukirah. Selain beberapa masalah perbedaan keterangan itu, ada juga beberapa keganjilan yang diutarakan Elson, berkaitan dengan cerita masa kecil Soeharto. Bagi Elson, ayah Soeharto adalah sosok yang misterius. Bagaimana mungkin seorang miskin seperti Kertosudiro mampu menyekolahkan anak pada usia yang begitu muda, sedangkan pada masa itu sedikit sekali anak Indonesia yang mengenyam bangku sekolah. Selain itu, hadiah seekor kambing untuk seorang anak adalah hal yang terlalu mewah bagi petani yang tidak memiliki lahan. Mengenai hal ini, Elson lebih mengarahkan pandangannya kepada kemungkinan-kemungkinan yang menyimpulkan bahwa Soeharto adalah anak tidak sah dari seorang pembesar, atau yang memiliki jabatan tinggi, ataupun kaya. Elson, 2132. Adapun Kertosudiro, menurut Elson, bisa saja seseorang yang ditunjuk untuk memainkan peran sebagai ayah bagi Soeharto. Benarkah ayah kandung Soeharto seorang pedagang Cina?
Hal yang paling kontroversial di seputar pembahasan mengenai asal-usul Soeharto ini, adalah adanya kabar yang mengatakan, bahwa dirinya adalah anak dari pedagang keliling keturunan Cina, Elson, 2132. Saat itu, di Yogyakarta dikabarkan ada seorang pedagang Cina, yang kerap berhubungan dengan masyarakat lokal. Selain berjualan, ia juga membeli hasil bumi penduduk untuk diperdagangkan. Melalui aktivitas inilah, ia berkenalan dengan Sukirah, ibundanya Soeharto. Mungkin saja dengan alasan ini, pada masa pemerintahannya Soeharto dikenal dekat dengan pengusaha-pengusaha besar Cina, seperti Lim Siu Liong dan Bob Hasan. Bahkan ada kabar, salah satu partner bisnis Soeharto adalah Tek Kiong, yang sering disebut-sebut sebagai adik Soeharto. Tentu saja akan menjadi suatu hal yang mengejutkan, bila ternyata berita ini benar, mengingat di masa ia memerintah, Soeharto dikenal cukup diskriminatif terhadap etnis Cina. Terlepas dari benar tidaknya berita tersebut, kesimpangsiuran masalah asal-usul Soeharto ini, tampaknya akan terus menarik minat bagi mereka, yang penasaran ingin mengetahuinya. Rasa penasaran yang sangat mungkin tidak akan terjawab, dan selamanya menjadi bagian abu-abu dari kehidupan Soeharto. 3. Mengabdi pada Belanda dan Jepang. Saya menemukan kesenangan dan mulai tertarik untuk benar-benar hidup dari pekerjaan ini. Soeharto yang baru saja menekuni dunia militer, Dwipayana dan Ramadan, 1989. Soeharto pastinya tidak menjadikan militer sebagai tujuan hidup. Paling tidak pada awal masa mudanya, Soeharto tak pernah berpikir akan masuk dalam kehidupan ketentaraan, yang keras dan penuh disiplin. Dalam berbagai sumber yang dapat diperoleh, tak satu pun yang mengatakan bahwa Soeharto kecil pernah bercita-cita menjadi tentara. Bahkan dalam autobiografinya, secara tersirat Soeharto mengakui bahwa di masa mudanya, tak ada sedikit pun ketertarikan dirinya untuk menjadi tentara. Soeharto muda adalah seorang yang miskin, yang hidupnya hanya berfokus pada upaya untuk bertahan hidup dan mengurus masalah perut. Ia juga merasa lebih tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanian ataupun spiritual. Jika ada sesuatu yang pada akhirnya mendorong Soeharto terjun ke dalam dunia militer, tak lain karena adanya harapan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Selepas bekerja di Volksbank, Soeharto kembali terjebak pada kehidupan yang tidak menentu. Dan dalam ketidakmenentuan itulah, Soeharto seperti juga umumnya masyarakat yang bernasib sama dengannya di masa itu, mengalihkan pandangan mereka ke arah kemiliteran. Imbas Perang Dunia II yang juga telah sampai ke Indonesia, menjadikan kemiliteran sebagai sebuah pekerjaan yang tampak lebih bersinar dibanding bidang pekerjaan-pekerjaan lainnya. Menjadi anggota KNIL. Lelah mencari peluang di Solo, Soeharto kembali ke Wuryantoro. Ia lalu memutuskan mendaftar ke KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, sebutan bagi Angkatan Bersenjata Hindia Belanda, setelah sebelumnya sempat mempertimbangkan pilihannya, masuk ke dalam barisan Angkatan Laut Belanda. Maka datanglah surat panggilan, untuk bergabung dengan KNIL. Kelak Soeharto mencatat, pada mulanya saya sama sekali tidak akan mengira bahwa lamaran yang saya ajukan akan merupakan anak kunci, yang membuka pintu lapangan hidup yang menyenangkan. Ada dua cara menjadi anggota KNIL, cara panjang dan cara pendek. Cara panjang atau yang disebut Langverban, adalah dinas yang diperuntukkan bagi mereka, yang belum pernah mengenyam bangku pendidikan, hingga kelas 3 HIS, Holland Inland School, SD di zaman Belanda. Lulusan Langverban membutuhkan waktu yang lama, yaitu 10 tahun untuk menjadi kopral. Sedangkan cara pendek atau Korpsverban, diperuntukkan bagi mereka yang telah lulus HIS atau lebih. Lulusan Korpsverban kemudian dapat melanjutkan pendidikannya ke Kader School, untuk menjadi kopral. Karena tingkat pendidikan yang dimilikinya, pintu Korpsverban terbuka untuknya. Di Gombong yang terletak di sebelah barat kota Yogyakarta, Soeharto memulai latihan militernya pada tanggal 1 Juni tahun 1940. Sebuah kehidupan yang benar-benar baru dan sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya.
Pagi hingga malam ia habiskan untuk berlatih. Meskipun terasa berat, Soeharto mulai menemukan kesenangan pada bidang ini. Ia bahkan berencana untuk terus hidup dari pekerjaan ini. Berbeda dengan apa yang ditulis Ruder bahwa Soeharto memilih dunia militer karena tertarik pada petualangan yang dijanjikan, Elson dengan tegas meyakini bahwa satu-satunya motivasi Soeharto masuk ke dalam dunia kemiliteran adalah semata karena mencari penghidupan yang lebih baik. Lihat Ruder 1969-93. Lihat juga Elson 2138. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Soeharto dalam autobiografinya. Saya menemukan kesenangan dan mulai tertarik untuk benar-benar hidup dari pekerjaan ini. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-20. Setelah lulus dengan memperoleh predikat terbaik, ia ditempatkan di Batalion 13 di Rampal, dekat Malang. Sewaktu bertugas di Gresik, ia sempat terkena malaria, hingga akhirnya dipulangkan ke Malang. Setelah keluar dari rumah sakit, Soeharto mengikuti ujian dan masuk ke kader school di Gombong, untuk mendapatkan pangkat sersan. Mengingat diskriminasi yang biasa diderita oleh mereka, yang berasal dari Jawa, di mana Belanda lebih terbuka terhadap anggota-anggota KNIL yang berasal dari Maluku atau Sulawesi Utara, nasib baik tampaknya mengiringi Soeharto. Tanpa menemui kendala yang berarti, karir militernya dimulai dengan sangat lancar. Ini bagi Elson mengindikasikan bahwa Soeharto telah menunjukkan sikap yang patuh dan loyal, yang kemudian juga membawanya menempati jabatan tinggi di masa pengabdiannya pada militer Jepang. Elson, 2142. Setelah lulus, pecahnya Perang Dunia II membuat Sersan Soeharto dikirim ke Cisarua, Bandung, untuk bergabung sebagai pasukan cadangan di Markas Angkatan Darat. Hanya seminggu setelah berdinas di sana, Belanda menyerah kepada pendudukan Jepang. Menjadi anggota PETA. Perasaan was-was mendera benak Soeharto. Ketakutan akan ditawan oleh Jepang membayangi dirinya. Ia lalu memilih pulang dengan kereta ke Yogyakarta bersama sahabatnya, Ahmad Sudono, setelah sebelumnya menanggalkan seragam di Cimahi. Setibanya di stasiun Tugu, Yogyakarta, mereka mendengar adanya pengumuman Jepang, yang meminta semua bekas tentara untuk masuk kantor dan melapor. Soeharto bersikeras untuk tidak keluar dari stasiun. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengubah rencana, dan dengan menggunakan kereta pergi mengamankan diri ke rumah Ahmad Sudono di Sleman. Dari Sleman, Soeharto kemudian menggunakan bis ke Wonogiri, lalu pulang ke Wuryantoro. Di sini penyakit malarianya kambuh. Masa pendudukan Jepang mengembalikan Soeharto ke masa-masa sulit. Makanan dan pakaian semakin susah didapatkan. Rakyat dianjurkan untuk memakan bekicot. Kehidupan yang serba susah itu makin bertambah, karena sulitnya Soeharto mencari pekerjaan. Untuk mengusir kebosanan, ia mengikuti kursus mengetik di depan kantor polisi. Secara tak sengaja, suatu hari Soeharto mendengar adanya rekrutmen anggota baru ke Ibuho, sebutan bagi polisi di masa pendudukan Jepang. Awalnya ia ragu untuk mendaftar, karena takut ketahuan sebagai bekas anggota KNIL. Kondisi serta kebutuhanlah yang akhirnya membuatnya berani mendaftarkan diri. Soeharto yang pernah memperoleh pendidikan kemiliteran di masa Belanda, dapat melalui semua tes dengan baik. Bahkan selama 3 bulan pelatihan, ia lagi-lagi menjadi lulusan terbaik. Atas saran kepala polisi Jepang, ia mendaftarkan diri ke PETA, pembela tanah air. PETA adalah angkatan pertahanan, yang dibentuk pada Oktober tahun 1943 oleh Jepang, dengan orang Indonesia sebagai anggotanya. Anggota PETA dilatih dengan tujuan mempertahankan tanah airnya dari serbuan tentara sekutu, yang mencoba merebut kembali Indonesia dari tangan Jepang. Setiap waktu, mereka didoktrin dan dipupuk kebenciannya terhadap tentara sekutu. Mengenai masuknya Soeharto ke PETA, Elson menyaksikan adanya dorongan nasionalisme dari dalam diri Soeharto. Mengingat saat itu kesadaran nasionalis Soeharto masih teramat minim, maka dapat disimpulkan alasan Soeharto untuk bergabung dengan PETA adalah murni bermotif oportunis untuk melanjutkan karir militernya yang sempat terhambat. Elson, 2142.
Jadi orang kepercayaan Jepang. Terbantu oleh pengalamannya di KNIL, Soeharto terpilih untuk mengikuti latihan sebagai Komandan Peleton, Sodanco, di Bogor. Setelah menjalani 4 bulan latihan, Soeharto kembali ke Yogyakarta, ditempatkan di Batalion Wates. Tak berapa lama, ia terpilih lagi untuk dikirim ke Bogor, untuk dilatih menjadi Cudanco, Komandan Kompi. Selesai pelatihan di tahun 1944, ia ditempatkan di markas besar Peta di Solo. Di sana tugasnya adalah melatih para calon Bundanco. Selama di Peta, Soeharto mencatat bahwa rasa patriotisme serta nasionalismenya mulai bangkit. Ini tak lepas dari propaganda Jepang, yang menanamkan semangat anti-Barat. Selain itu, tekanan keras yang diberikan Jepang kepada rakyat Indonesia, telah membangkitkan semangat kekeluargaan dan persatuan di kalangan prajurit Peta. Semboyan 3A, yang digembar-gemborkan Jepang, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia, terbukti pepesan kosong belaka. Perlakuan Jepang terhadap bangsa Indonesia justru mencerminkan sikap memandang rendah. Akibatnya, mulai muncul pembangkangan. Di antaranya adalah pemberontakan Peta di Blitar pada Februari tahun 1945. Soeharto berkisah tentang perasaannya yang marah, melihat cara Jepang memperlakukan bangsanya. Tumbuh keinginan saya untuk melawan mereka, Jepang, yang menyakiti hati kami itu. Catat Soeharto dalam autobiografinya, Dwipayana dan Ramadan, 1989-25. Pernyataan ini ditolak oleh Elson. Kenyataan yang menunjukkan bahwa dikala pembangkangan sering terjadi di antara pasukan Peta, Soeharto malah memperoleh kepercayaan melatih prajurit Peta dari Blitar untuk dijadikan Bundanco menggantikan para Bundanco yang dihukum mati akibat pemberontakan, menunjukkan bahwa ia sangat dipercaya oleh Jepang, sesuatu yang tidak mungkin diperolehnya bila menunjukkan bibit perlawanan terhadap Jepang, atau mungkin tidak terlalu peduli pada kegagalan pemberontakan serta nasib yang menimpa teman-teman Petanya. Elson, 2142. Soeharto sedang berada di Brebes untuk melatih di Bundanco, ketika Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus tahun 1945. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yang berarti dimulainya suatu babak baru bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini berarti pula babak baru bagi karir militer Soeharto. Kemerdekaan Indonesia berarti sebuah panggilan baginya. 4. Di awal masa revolusi. Jika saja penyerbuan ini berujung pada kekalahan, karir militer Soeharto akan berakhir, bahkan mungkin saja ia akan dihadapkan ke pengadilan militer. Oge Ruder, penulis The Smiling General. Setelah Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, negeri yang sedang berjuang untuk memperoleh pengakuan dunia ini segera memasuki masa-masa revolusi. Di manakah Soeharto saat itu? Berdasarkan catatan-catatan kemiliteran Belanda, serta beberapa keterangan dari para pelaku sejarah, nampaknya Soeharto memiliki andil yang cukup penting di masa revolusi ini, meskipun tak sebesar yang digembar-gemborkan kemudian, saat dirinya masih menjabat sebagai presiden. Merasa mendapat panggilan. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Soeharto sedang berada di Brebes untuk melatih para prajurit dari Batalion Blitar untuk menjadi Bundanco, Komandan Regu. Mereka dilatih untuk menggantikan Bundanco dan Sodanco pimpinan Supriyadi yang memberontak pada bulan Februari tahun 1945. Oleh karena berada di tempat yang terpencil, maka Soeharto tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tiba-tiba saja, sesaat setelah selesai melatih para prajurit itu, Soeharto diberi perintah untuk membubarkan pasukannya. Semua senjata serta mobil diminta kembali oleh Jepang. Soeharto yang kebingungan lalu kembali ke rumah dinasnya di Madiun, sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang ke Yogyakarta. Di Yogyakarta inilah ia mendengar bahwa kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan di Jakarta.
Pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, melalui surat kabar Matahari, ia memastikan kebenaran berita tentang kemerdekaan Indonesia, serta terpilihnya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama. Pada surat kabar itu pula tertuang kata sambutan dan ucapan selamat dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 atas terbentuknya Negara Kesatuan RI. Dalam suratnya itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menulis, semua tanpa terkecuali, harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk kepentingan bersama, yaitu menjaga, memelihara, dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa. Membaca anjuran ini, Soeharto membatin anjuran yang sudah ada dalam pikiran saya. Di masa-masa ini juga Soeharto yang saat itu masih buta terhadap masalah politik mencoba memperdalam pengetahuannya dengan bergabung pada kelompok Patuk, sebuah kelompok yang secara aktif menyelenggarakan diskusi-diskusi masalah politik dan kenegaraan. Di kelompok inilah ia pertama kali bertemu dengan Syam Kamaruzaman, salah satu tokoh yang kemudian pada tahun 1965 menjadi gembong utama penculikan dan pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya. Rupa-rupanya rasa nasionalis Soeharto yang telah dipupuknya semasa menjadi tentara peta, bangkit kembali saat membaca berita tentang kemerdekaan Indonesia. Wah, ini artinya panggilan, pikir Soeharto saat itu. Meskipun Soeharto kemudian untuk pertama kali dalam hidupnya, melakukan sebuah langkah yang benar-benar nyata mengindikasikan bangkitnya rasa nasionalisme di dalam dirinya, yaitu dengan bergabung menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR), namun niat ini diragukan oleh Elson. Dalam bukunya, Elson menganggap tindakan Soeharto, yang bergabung dengan BKR ini, sebenarnya bukan didasari oleh rasa nasionalisme, melainkan karena ia terperangkap dalam gejolak euforia pasca reformasi, hal yang juga melanda sebagian besar masyarakat Indonesia saat itu. Diwarnai oleh teriakan-teriakan, merdeka atau mati, keadaan Yogyakarta saat itu benar-benar berada dalam demam revolusi. Presiden Soekarno yang menduga Belanda serta sekutunya tak akan rela melepaskan tanah jajahannya ini, kemudian merasa perlu untuk membentuk sebuah badan pertahanan, yang akan membantu dalam mempertahankan diri menghadapi serangan musuh. Maka dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Seluruh anggota masyarakat, terutama yang pernah menjadi anggota KNIL, PETA, Heiho, Kaigun ataupun pasukan lainnya, dianjurkan untuk menggabungkan diri dalam BKR. Soeharto yang merasa terpanggil, lalu menemui temannya, Oni Sastroatmojo, Komandan Kompi Polisi Istimewa, dan bersama-sama mengumpulkan bekas anggota PETA serta kesatuan lainnya untuk membentuk BKR. Tak berapa lama, terbentuklah BKR dengan senjata seadanya, karena kebanyakan senjata api telah dirampas oleh Jepang, dengan mengandalkan bambu runcing, lewang, pisau panjang, dan juga panah. Umar Slamet, atas pertimbangan senioritas, kemudian terpilih menjadi ketua BKR, sedang Soeharto menjadi wakilnya. Penyerbuan Kota Baru, tanggal 7 Oktober tahun 1945. Dalam autobiografinya, Soeharto mengingat masa ini sebagai tangga pertama, yang menaikkan saya ke tangga-tangga berikutnya. Nyatanya, kelompok kecil BKR inilah, yang kemudian mengawali karir cemerlangnya di bidang militer. Semakin hari semakin banyak pihak yang bergabung dengan BKR, pimpinan Umar Slamet dan Soeharto. Masalah utama mereka saat itu bukanlah semangat juang, namun kurangnya persenjataan yang memadai. Untuk itu dibutuhkan merebut senjata dari setiap tentara Jepang yang ditemui. Pada awalnya, kompi ini melucuti tentara Jepang yang berada di luar asrama. Saya memimpin kelompok ini melucuti tentara Jepang, ujar Soeharto. Meskipun telah banyak senjata yang diperoleh, namun tetap saja belum mencukupi kebutuhan. Dalam buku Ruder, The Smiling General diceritakan, di antara para pemuda itu banyak yang merasa gemas dan mengusulkan agar BKR menyerbu asrama tentara Jepang, untuk memaksa mereka menyerahkan senjata. Namun usulan ini ditolak oleh Umar Slamet dan tokoh BKR lainnya. Pasukan BKR saat itu dianggap belum cukup kuat untuk melakukan serangan langsung kepada musuh.
Soeharto lalu menanti saat yang tepat untuk bergerak. Akhirnya kesempatan itu tiba. Dikala Umar Slamet harus pergi menyelesaikan sebuah urusan di Madiun, Soeharto sebagai wakil komandan, lalu melakukan inisiatif memimpin sebagian BKR, yang berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR, pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, ditambah para pemuda dan rakyat untuk menyerbu asrama Jepang. Apa yang menjadi pemicu keberanian Soeharto saat itu adalah tak lain karena dirinya merasa percaya diri dengan semangat tempur yang dimiliki oleh pasukannya. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1945, hanya 2 hari setelah ia resmi bergabung dengan TKR, Soeharto berhasil melaksanakan niatnya, merebut persenjataan dari asrama Jepang di Kota Baru. Tentara Jepang yang tak menyangka akan mendapat serangan di pagi itu, akhirnya menyerah setelah sebelumnya terjadi pertempuran selama 12 jam. Ratusan senapan mesin dan juga senjata lainnya berhasil dirampas. Ruder mencatat bahwa tindakan penyerbuan ini merupakan sebuah tindakan yang berisiko. Jika saja penyerbuan ini berujung pada kekalahan, karir militer Soeharto akan berakhir, bahkan mungkin saja ia akan dihadapkan ke pengadilan militer. Faktanya, kemenangan berpihak pada Soeharto. Terbukti perhitungan cermat Soeharto tidak keliru. Ini kali pertama Soeharto, yang pada saat itu baru berusia 24 tahun, menunjukkan keterampilannya dalam mengambil sebuah keputusan, yang secara politis memiliki arti tinggi bagi karir militernya. Bertahan di Banyu Biru. Oleh karena prestasinya itu, Soeharto kemudian diangkat menjadi pimpinan Batalion 10 dengan pangkat mayor. Bersama dengan 3 batalion lainnya, Soeharto tergabung dalam Divisi 9 yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Sudarsono. Konsolidasi militer ini segera dilakukan, mengingat sekutu telah mendarat di Indonesia di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison asal Inggris. Di dalam pasukan sekutu ini juga terdapat pasukan Belanda, Nederland Indisch Civil Administration (NICA), yang dibebani misi menguasai kembali Indonesia. Segera terjadi bentrokan antara pasukan sekutu dengan barisan TKR, yang mati-matian menjaga kehormatan negaranya. Di Semarang, pertempuran pecah tanggal 31 Oktober. Keesokan harinya, pertempuran yang sama juga terjadi di Magelang dan Ambarawa. Namun yang paling dahsyat terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November. Are-are Surabaya yang miskin pengalaman, serta dengan senjata seadanya, berjuang hingga titik darah penghabisan menghadapi sekutu. Di bawah pimpinan orator Ulung, Sutomo, Bung Tomo, para pejuang menghadirkan neraka bagi sekutu di Surabaya. Jenderal Malabi tewas di pertempuran ini. Sekutu telah tiba di Magelang dan Ambarawa. Ini berarti keselamatan kota Yogyakarta, sebagai salah satu kota terpenting di awal berdirinya RI, terancam. Menanggapi hal tersebut, para pimpinan militer lalu mengadakan pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 12 November tahun 1945. Hasilnya, Panglima Divisi 5 Banyumas Kolonel Sudirman terpilih sebagai pemimpin tertinggi. Sedangkan Urip Sumoharjo terpilih menjadi Kepala Staf. Soeharto bersama Batalion 10 ditugaskan bergabung dengan pasukan lainnya, di bawah resimen yang dipimpin oleh Letkol Sarbini, dengan tujuan menghambat gerak laju tentara sekutu di Magelang. Upaya ini berhasil, pasukan sekutu lalu mundur ke Ambarawa. TKR yang bersemangat lalu mengejar hingga Ambarawa. Soeharto dengan Batalion 10-nya turut serta dalam penyerbuan itu. Ia dan pasukannya ditugaskan menduduki Banyu Biru. Tugas itu dijalankannya dengan baik. Tidak terima dengan kekalahannya, pasukan sekutu lalu menembakkan meriam ke Banyu Biru dari arah Ambarawa. Namun Soeharto bertahan. Upaya ini kemudian memperoleh rasa salut dari Letkol Gatot Subroto, ayah angkat dari Bob Hasan, yang kelak menjadi kawan dekatnya di masa Orde Baru. Pertempuran sengit yang sekarang dikenal dengan sebutan Palagan Ambarawa pun terjadi. Sekutu akhirnya dapat dipukul mundur ke Semarang. Maka selamatlah kota Yogyakarta dari ancaman musuh. Sebuah titik balik. Kolonel Sudirman lalu secara resmi dilantik menjadi Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember dengan pangkat Jenderal.
Atas jasanya, Sudirman mengangkat Soeharto sebagai Komandan Resimen 3 dari Divisi 9 Istimewa dengan pangkat Letnan Kolonel. Berdasarkan dokumen Belanda, sekitar bulan Maret tahun 1946 dikabarkan Soeharto mengepalai 3 batalion, yaitu Batalion 1, di bawah pimpinan Mayor Sujono, Batalion 20 di bawah Mayor Sarjono, dan Batalion 25 di bawah Mayor Basyuni. Dan karena adanya reorganisasi, pada bulan Mei tahun 1946, Soeharto masuk ke dalam Divisi 3, Pekalongan, Kedu, dan Yogyakarta, hasil penggabungan antara Divisi 9, Istimewa, dengan Divisi 5, Pekalongan Kedu. Divisi ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono. Tahun 1946 adalah tahun yang menjadi titik balik dari kehidupan Soeharto. Bermodalkan kualitas diri yang dimilikinya, ia tampaknya sangat menikmati kehidupan militer yang menjanjikan. Di masa revolusi, para saksi mata yang terlibat dalam pertempuran bersama Soeharto, salah satunya adalah bekas anak buahnya yang kemudian menjadi pendeta Katolik, Y.B. Mangunwijaya, mengenang pribadinya sebagai seorang yang tenang dan berwibawa. Elson, 2149, Soeharto sendiri mengenang dirinya sebagai seorang pemimpin yang sangat membenci ketidakdisiplinan. Dwipayana dan Ramadan, 1989-33. Meskipun pada tahun ini juga ia mendapat kabar duka tentang kematian ibunya, namun secara umum tahun 1946 telah menjadi awal bagi kecemerlangan karir militernya di masa-masa mendatang. Kini, kehidupan yang lebih cerah menanti di depan.